Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian semua? Ustadz berharap kalian selama masih berada di rumah senantiasa melaksanakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mensupport kalian untuk menjadi generasi milenial yang cemerlang, generasi Islam milenial yang cemerlang. Itu harapan Ustadz. Dan tidak lupa Ustadz juga berharap kalian mengisi kegiatan di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ketaatan kalian sebagai anak muda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, tidak terasa 6 hari lagi kurang lebihnya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ini satu kabar gembira bagi kita sebagai umat Islam, di mana kita akan kedatangan tamu agung, kita akan kedatangan waktu yang sangat istimewa, yaitu datangnya bulan Ramadan. Dan tidak setiap orang Allah kasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hanya masalahnya anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, pada waktu yang kita sekarang ini hadapi, kebanyakan kita fokus kepada permasalahan merebaknya virus corona. Sehingga sampai detik ini jarang di antara kita yang sadar dan ingat bahwa kita pada posisi semakin dekat dengan Ramadan. Ramadan kalau kita tidak siapkan dengan baik, maka saya nggak yakin kalau kita bisa berhasil untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan thumman salaha minhu walam yughfar lahu. Syaqiya abdun, kata Rasulullah SAW, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba. Perhatikan anak-anak sekalian, Rasul orang yang sangat lembut. Beliau saja ketika berdakwah di Taif, tidaklah mereka orang penduduk Taif menerima dakwah Rasul, tapi justru sebaliknya mereka menghina, mereka mencaci, bahkan mereka melukai Rasulullah SAW. Rasulullah dilempar batu sampai berdarah-darah. Kemudian datang malaikat Jabal Taif menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kamu berkehendak, maka aku akan balik gunung Taif ini menimpa mereka sebagai balasan sikap tidak baik mereka kepada kamu. Apa jawab Rasul? Innahum qaumun yajhalun la'allahum yahtadun. Jangan wahai malaikat, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu, mereka kaum yang tidak mengerti. Dan saya berharap, saya berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu pada posisi Rasulullah SAW dilukai saja, beliau tidak pernah mendoakan celaka. Tapi terkait dengan masalah Ramadan, Rasulullah SAW mendoakan celaka, bahkan mengatakan celaka. Kalau tidak mendoakan, mengatakan celaka. Syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka Ramadan, siapa mereka? Yaitu orang yang bertemu bulan suci Ramadan, sampai Ramadan habis, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini catatan penting dari Nabi Muhammad SAW sebagai modal kita untuk menggapai Ramadan. Karena Ramadan tidak bisa kita sikapi dengan sikap yang biasa-biasa saja. Kita harus siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, siapkan fisik kita. Kita latihan menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, sehingga begitu datang Ramadan kita akan siap. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga dalam riwayat yang lain ini menunjukkan karena pentingnya. Suatu saat Rasulullah SAW naik mimbar,
Beliau belum berbicara apa-apa sudah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali, sedangkan engkau tidak berbicara sebelumnya? Maka Rasul mengatakan, ketika aku naik mimbar, Jibril, malaikat Jibril datang meminta kepada aku, agar aku mengamini apa yang menjadi doa dia. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diminta Rasulullah SAW untuk mengamini, adalah celaka rogiba anfu meri'in, merugi seseorang ketika dia bertemu bulan suci Ramadan namun Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini diamini oleh Rasulullah SAW. Artinya, anak-anakku sekalian, kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, sedangkan kita masih punya waktu 6 hari, kalau nggak kita persiapkan sampai sekarang, maka saya khawatir kita tidak mendapat apa-apa di bulan Ramadan. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, padahal itu hal yang penting yang kita bisa gapai di bulan suci Ramadan. Dan kalau kita mau pahami, anak-anak sekalian, tidak usah bicara masalah ibadah, bicara masalah olahraga saja. Anda mau berenang, harus pemanasan. Kalau tidak, Anda bisa kram dan itu berbahaya. Anda mau sepak bola, Anda harus pemanasan. Anda mau basket, Anda harus pemanasan dulu. Kalau tidak pemanasan, akan bisa terjadi insiden atau akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Demikian juga Ramadan. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, kalau kita tidak melakukan pemanasan di bulan Sya'ban ini, maka saya tidak yakin kalau kita bisa mengisi Ramadan dengan amal yang baik. Tidak mungkin kita akan menjadi ahli Quran dengan serta-merta. Tidak mungkin kita akan menjadi ahli sodakoh. Tidak mungkin kita akan menjadi ahli siam yang menyempurnakan siamnya, yang menyempurnakan puasanya. Tidak mungkin kita bisa menahan diri, tidak ghibah, tidak namimah, atau tidak membicarakan sesuatu yang sia-sia. Itu kalau tidak kita latih sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka itu sangat susah. Maka anak-anakku sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 6 hari. Persiapkan dengan baik akan datangnya bulan suci Ramadan. Persiapkan dengan baik akan datangnya bulan suci Ramadan. Tetap semangat, jangan putus asa, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal soleh yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengijabahi apa yang menjadi doa kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.